Halo, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Anastasia Stefani, Anjali Margareta, dan saya Natania Indratno akan mempresentasikan karya tulis ilmiah kami yang berjudul 5 Argumentasi, Anselmus dan Aquinas tentang Keberadaan Allah. Daftar isi presentasi kami yang pertama ada pendahuluan, kemudian pembahasan, dan yang terakhir adalah aplikasi dan kesimpulan. Baik, jadi sekarang kita masuk ke dalam pendahuluan. Jadi, keberadaan Allah dalam setiap musim kehidupan manusia itu masih menjadi pertanyaan yang tidak bisa diselesaikan. Pergumulan atau permasalahan yang dialami oleh umat manusia membuat eksistensi Allah itu kerap kali dipertanyakan. Apakah Allah itu sungguh ada dan nyata, atau malah sebaliknya? Seringkali juga ditemukan bahwa manusia masih meragukan keberadaan Allah. Banyak umat Kristiani yang pada awalnya percaya akan keberadaan Allah, tetapi ketika mereka diperhadapkan dengan masalah atau kekecewaan, itu membuat mereka ragu dan tidak lagi percaya akan keberadaan Allah. Nah, selain itu, terdapat juga pandangan di mana adanya orang-orang yang tidak mempercayai keberadaan Allah dalam kehidupan mereka yang disebut dengan ateisme. Fenomena ateisme ini bukan lagi kabar baru, namun sudah lama yang dikemukakan dengan satu tujuan, yaitu untuk menolak dan menentang segala sesuatu yang menunjukkan bahwa Allah itu nyata. Bahkan, seorang ateis yang bernama Richard Dawkins mengatakan bahwa mereka yang percaya akan eksistensi Allah itu merupakan orang-orang yang delusional. Beberapa orang juga berpendapat bahwa religi dan Allah itu merupakan sebuah ilusi atau pelarian semata ketika mereka sedang putus asa atau kebingungan dalam mencari hadirat Allah. Hingga saat ini, ahli-ahli agama terus berusaha untuk mengajukan argumentasi guna mempertahankan eksistensi Tuhan. Di samping itu juga untuk membela keimanan mereka kepada Tuhan dan juga untuk mengembalikan keyakinan para ateisme agar menjadi orang yang beriman. Di dalam wawasan dunia Kristen, kepercayaan atas keberadaan Allah ini merupakan suatu syarat bagi umat Kristiani agar bisa mengenal dan memahami Allah. Adanya argumentasi yang dikemukakan oleh Anselmus dan Aquinas tentang eksistensi atau keberadaan Allah dapat membuktikan bahwa kepercayaan seseorang atas keberadaan Allah itu dapat dijelaskan secara rasional. Walaupun keberadaan Allah dalam kehidupan manusia tidak dapat dibuktikan secara nyata atau empiris, tetapi kepercayaan orang Kristen terhadap keberadaan Allah ini dapat dipertanggungjawabkan. Kepercayaan orang Kristen akan keberadaan Allah ini juga telah dinyatakan oleh Allah sendiri melalui wahyu khusus dan wahyu umum atau yang lebih dikenal dengan Alkitab. Jadi sudah sewajarnya manusia harus sadar bahwa rasio kita itu sangat terbatas. Oleh karena itu, kita tidak mungkin bisa mengenal Allah apabila Allah tidak mewahyukan dirinya sendiri kepada manusia terlebih dahulu. Sekarang kita masuk ke dalam rumusan masalah. Jadi yang pertama itu ada bagaimana argumentasi Anselmus dan Aquinas mengenai keberadaan Allah. Dan yang kedua, bagaimana pandangan Alkitab mengenai keberadaan Allah. Kemudian tujuannya adalah untuk mengetahui keberadaan Allah menurut 5 argumentasi Anselmus dan Aquinas dan juga menurut ajaran Alkitab. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya Anastasia dan saya akan melanjutkan dengan bagian pembahasan. Dalam pembahasan ini, saya akan menjelaskan mengenai keberadaan Allah menurut 5 argumentasi Anselmus dan Aquinas serta pandangan Alkitab mengenai keberadaan Allah. Baik, menurut Anselmus dan Aquinas, manusia merupakan homo religiosus yang pada akhirnya menyebabkan manusia memiliki rasa penasaran akan Allah dan berupaya untuk mencari tahu akan keberadaan Allah yang sebenarnya. Hal inilah yang mendorong mereka untuk membuat dan memberikan 5 argumen yang dapat membuktikan bahwa keyakinan atas keberadaan Allah itu dapat dipertanggungjawabkan secara rasional sehingga akal manusia pada akhirnya dapat mengenal Allah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan satu persatu dari 5 argumentasi yang diuraikan oleh mereka. Dalam argumen kosmologis, fakta-fakta yang dianggap benar dan berhubungan dengan alam semesta digunakan untuk membuktikan eksistensi Allah. Jadi, konteks ini bisa dikaitkan juga dengan hukum sebab akibat. Sebab segala ciptaan yang ada di alam semesta ini pasti memiliki awal mula dan tidak ada ciptaan yang mampu menciptakan dirinya sendiri. Maka, haruslah ada sebab pertama yang menjadi penyebab di balik semua ciptaan, yaitu Allah. Karena kita tidak akan pernah berpikir tentang Allah jika Allah itu tidak ada. Oleh karena itu, argumen kosmologis ini menunjukkan bahwa Allah itu ada. Sementara, dalam argumen ontologis, konteks eksistensi Allah pada hakikatnya membahas mengenai apa yang disebut Tuhan. Jadi,
Manusia memiliki pandangan tentang suatu makhluk yang sempurna, dan sesuatu yang sempurna itu pasti memiliki keberadaannya. Maka, Allah adalah makhluk yang sempurna, yang artinya Allah itu ada. Kemudian, dalam argumen teleologis, dikatakan bahwa alam semesta ini diciptakan secara teratur, rapih, dan tertib. Kenyataan mengenai adanya aturan-aturan inilah yang menimbulkan suatu pemikiran bahwa adanya seseorang yang sedang mengatur proses berlangsungnya dunia ini, sehingga dunia di mana kita tinggal ini dapat berjalan dengan sedemikian rupa. Dengan demikian, secara sederhana dapat dikatakan bahwa Allah lah sang mega intelektualitas yang menciptakan dan mengatur dunia ini. Selanjutnya, dalam argumen moral ini, manusia dipercayai memiliki hati nurani yang menunjukkan adanya moralitas sejak lahir dan bersifat universal. Hati nurani inilah yang membuat manusia melakukan hal yang benar dan tidak benar secara otomatis. Melalui hal ini, maka pasti ada sang pemberi hukum moral yang memantau moralitas tersebut, yaitu Allah. Sebab ketidakadilan yang ada di dunia ini dan kejatuhan manusia ke dalam dosa terus saja membutuhkan pengadilan. Maka pengadilan ini yang akan dilakukan oleh Allah sebagai hakim yang benar. Dan yang terakhir, dalam argumen etnologi kali ini, manusia dikatakan memiliki naluri atau kecenderungan untuk menyembah sesuatu yang bersifat ilahi atau sosok yang lebih tinggi, yang menjadikan mereka religius, misalnya seperti menyembah roh nenek moyang, menyembah alam, ataupun percaya kepada kekuatan benda-benda tertentu. Apabila dilihat dari konteks agama, maka sosok yang lebih tinggi itu adalah Allah. Selanjutnya, apabila menurut pandangan Alkitab, keberadaan akan Allah ini pun dapat kita temukan dalam Kejadian 1 ayat 1, yang mengatakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan juga dalam Kolose 1 ayat 16, yang berbunyi, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Melalui ayat-ayat ini, dapat dilihat bahwa Allah secara langsung melalui Alkitab telah menunjukkan eksistensi ataupun keberadaannya kepada umat manusia. Namun, walaupun demikian, tetaplah sering dijumpai orang-orang yang tetap tidak percaya dan yang meragukan keberadaan Allah. Alkitab pun menuliskan bahwa hal tersebut akan terjadi, seperti yang tertulis dalam Mazmur 14 ayat 1, yaitu orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Memang, eksistensi atau keberadaan Allah ini tidak dapat dibuktikan secara jelas, tetapi Alkitab mengajarkan bahwa Allah itu ada dan hadir apabila kita memiliki iman akan Dia, atau juga lebih dikenal dengan istilah faith seeking understanding, di mana seseorang harus mempunyai iman akan Allah terlebih dahulu, barulah dia akan mendapatkan pemahaman dan akhirnya dapat mengenal Allah. Dengan demikian, hanya melalui iman dan kepercayaanlah Allah dapat dikenal dan akhirnya diakui eksistensi dan keberadaannya dalam kehidupan manusia. Sebab iman dan kepercayaan ini tumbuh dan diperoleh berdasarkan ajaran Alkitab yang telah diwahyukan secara langsung oleh Allah kepada umat manusia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya Angeli. Saya akan menjelaskan mengenai aplikasi dan kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi kali ini. Setelah kita mendengar penjelasan mengenai 5 argumentasi yang diuraikan oleh Anselmus dan Aquinas mengenai keberadaan Allah, selanjutnya, aplikasi apa sajakah yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Aplikasi pertama yang dapat kita lakukan adalah membaca Alkitab atau firman Allah. Dengan membaca Alkitab atau firman Allah, juga dapat menguatkan dan mengukuhkan iman dan dasar kepercayaan kita mengenai keberadaan Allah di dunia ini. Firman Allah pun dapat menjadi pedoman bagi kehidupan sehari-hari kita dalam bersikap maupun bertingkah laku terhadap sesama manusia. Dengan membaca Alkitab pun kita menjadi mengetahui seperti apa itu rupa Allah, perintah maupun larangan yang Allah berikan kepada umat manusia. Selanjutnya yang kedua adalah memiliki mindset bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita. Tidak ada satupun manusia yang bebas dari masalah ataupun cobaan dalam hidupnya. Tetapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya yang sedang mengalami kesulitan ataupun kesusahan. Jadi sebagai umat Kristen yang baik, kita diharapkan untuk memiliki sikap yang tidak putus asa pada saat kita mengalami musibah ataupun cobaan. Dengan kata lain, anak-anaknya diharuskan untuk mempercayakan seluruh hidup yang mereka miliki kepada Bapa yang nyata, meskipun berbagai masalah terus berdatangan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi kita harus senantiasa untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan.
Selanjutnya, yang ketiga adalah berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Dengan berdoa merupakan salah satu sarana yang dapat kita lakukan untuk tetap berkomunikasi dengan Tuhan. Berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan setiap harinya dapat membuat kita merasa bahwa keberadaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kesimpulan apakah yang dapat kita ambil berdasarkan argumentasi yang diberikan oleh Aquinas dan Anselmus? Yang pertama adalah sebagai umat yang percaya akan Allah, bahwa keberadaan Allah itu benar-benar ada. Keberadaan Allah yang ada dan nyata ini pun diperkuat dengan adanya argumentasi yang diberikan oleh Anselmus dan Aquinas. Ajaran ateisme yang mengatakan bahwa Tuhan tidak ada, itu adalah suatu pilihan hidup yang mereka yakini, di mana ini bukanlah suatu kenyataan yang harus diterima oleh semua orang. Orang-orang yang menyangkal adanya Tuhan adalah orang yang tidak mau mengakui bahwa Allah itu memang ada di dunia ini. Mereka mengetahui bahwa dunia ini tidak bisa menciptakan dirinya sendiri, tetapi mereka masih tidak mengakui bahwa Allah itu adalah penciptanya. Dia adalah sang pencipta, yang berarti dia juga penguasa serta pemilik surga dan bumi. Dia adalah penuntun moral, serta dia jugalah yang merupakan hakim yang akan mengadili semua perbuatan kita. Kepercayaan kita mengenai keberadaan Allah adalah suatu syarat untuk kita bisa memahami ajarannya, dan juga melalui Alkitab yang telah diajarkan, Allah itu memang benar ada dan hadir jika kita beriman kepadanya. Untuk menutup presentasi pada kali ini, kelompok kami mengambil ayat dari Ibrani 11 ayat 6 yang berbunyi, tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Berikut ini merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam penulisan karya ilmiah kami. Demikian presentasi kami pada hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.